Informasi pertama, Saudara, olah tempat kejadian perkara atau olah TKP meledaknya kapal tongkang minyak di Samarinda, Kalimantan Timur terkendala cuaca. Kendala cuaca juga menghambat proses pencarian para korban hilang. Olah TKP yang seharusnya digelar pagi ini dijadwalkan ulang pada pukul 11 atau 13 siang nanti atau pukul 1. Sementara pencarian 3 korban yang hilang akibat meledaknya kapal tongkang hingga saat ini belum dapat dilakukan karena hujan deras. Sebelumnya, sebuah kapal tongkang minyak meledak di dermaga Kelurahan Pulau Atas, Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis sore. Ledakan kapal mengagetkan warga yang berada di sekitar dermaga. Ledakan, Saudara, diawali dengan terbakarnya badan kapal sejak Kamis siang. Kapal minyak, ada ledakan infonya tadi, rekan relawan. Laporan dari para pekerjanya ada sekitar belum ditemukan 3 orang. Itu masih dalam penyelidikan dari pihak Basarnas. Pertama kita lakukan polisikan dulu untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Kita ambil keterangan para pekerja yang dan sekitar pekerjanya. Kapalnya diinfokan mau mengantarkan minyak, dalam proses pengantaran minyak. Proses pengantaran minyak. Iya. Berarti ada isinya, Pak? Ya? Sudah ada isinya. Informasi lebih lengkap terkait peristiwa ini kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, ada Jasmine Jafar di Samarinda, Kalimantan Timur. Jasmine, sejauh ini seperti apa penyelidikan dari dugaan penyebab meledaknya kapal? Baik, Maido dan pemirsa, saat ini memang kita masih menunggu bagaimana tindak lanjut pasca terbakarnya ponton yang memuat minyak untuk di perusahaan di kawasan Anggana, Kecamatan Anggana, dan tercatat bahwa memang kapal ini milik salah satu anggota DPR RI yaitu Pak Rahmat Rudi Masud yang saat ini akan kita konfirmasi ulang karena hingga saat ini juga belum bisa dikonfirmasi. Sementara itu pihak Basarnas dan Polairut memang rencananya hari ini juga akan melakukan olah TKP, namun terkendala dengan cuaca. Saat ini mereka hanya bisa menunggu cuaca membaik lalu akan melakukan olah TKP. Namun baru juga kami terima informasi 10 menit yang lalu tim Basarnas berhasil menemukan sosok jenazah yang mengapung di kawasan perairan Anggana yang juga tidak cukup jauh dari TKP karena tercatat bahwa ada 3 orang yang hilang akibat ledakan kapal ini. Namun hingga saat ini juga memang masih belum bisa dipastikan bahwa jenazah ini apakah salah satu korban ledakan kapal atau bukan. Karena ada 2 peristiwa yang terjadi di Samarinda, di kawasan perairan Sungai Mahakam. Ada 2 peristiwa, satunya adalah tenggelamnya 2 ABK kapal pengangkut batu bara juga yang tidak berada di tidak jauh dari kawasan Sungai Mahakam terjadinya ledakan. Namun kita juga konfirmasi terakhir bahwa pihak Polairut sambil menjemput jenazah juga telah melakukan penyisiran melihat apakah ada jenazah lain yang ada di lokasi tersebut. Medop. Jasmine, kalau misalnya untuk kronologisnya sendiri sebenarnya runutannya dari mana? Kalau informasinya kan sebenarnya dari Kamis siang kapal sudah mulai terbakar sebelum akhirnya meledak ya pada sore hari. Ya, Medop. Dari hasil wawancara kita dengan pihak kepolisian, Polsek Anggana dan sekitarnya dan Polres dibantu oleh Polres Kukar, bahwa memang dari sejumlah saksi mengatakan bahwa memang kapal tersebut memuat bahan bakar minyak yang akan disuplai ke beberapa tempat. Namun ada peristiwa kecil yang terlihat sebelumnya dan sempat terekam kamera warga bahwa kapal ini kemudian terbakar di bagian sisi belakang yang biasanya memang tempat pemuatan atau pengisian bahan bakar minyak ini. Namun ada tidak berapa lama tiba-tiba kapal ini meledak dan terjadi ledakan yang cukup besar sampai terdengar di sekitar 500 meter dari lokasi. Karena memang luas wilayah ini juga terlalu luas, hampir sekitar 5 hektar
saya juga pernah berkunjung ke tempat itu karena melihat kondisinya memang cukup jauh dari kawasan pemukiman penduduk hingga bisa dipastikan bahwa terdengarnya ledakan jarak sejauh 500 meter. Bisa dipastikan warga sangat terkejut dengan peristiwa ini. Medop. Kita masih akan pantau, ada 3 orang yang dinyatakan hilang akibat peristiwa ini. Terima kasih Jasmine Jafar melaporkan langsung dari Samarinda.